Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita tenangkan diri. Hadirat Tuhan ada di sini. Dan Dia mengasihi Anda dan saya. Dia cinta kita apa adanya. Jangan ada lagi setiap hati yang tertolak dari hadirat-Nya. Ketika masuk ke hadirat Tuhan, jangan ada satupun hati yang terdakwah. Meskipun kita pernah salah atau masih bergumul dengan sesuatu, percayalah Tuhan akan menolongmu. Terima kasih Tuhan yang bertobat, yang perlu bertobat, biarkan bertobat, tapi tetap di dalam kasih-Mu. Yang perlu dipulihkan, pulihkan di dalam kasih Tuhan. Yang perlu diteguhkan, dikuatkan, kuatkan Tuhan dalam kasih-Mu Yesus. Kami tidak welcome setan bekerja di dalam hidup kami. Kami welcome roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami semuanya. Sampaikan sabda-Mu Tuhan, koreksi setiap misunderstanding atau salah paham, kesalahpahaman yang terjadi. Agar kami semua bisa bertumbuh mengenal Allah dengan benar. Mohon kasih karunia-Mu lewat pengajaran ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar setiap orang, setiap hati dibebaskan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan mengasihimu, Jesus loves you. Suatu berita yang tidak pernah jemu untuk kita dengarkan dan kita sampaikan ke orang lain juga. Kasih Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa. Tuhan mengasihi kita waktu Tuhan mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Dia maha tahu sebelum dunia dijadikan, Dia sudah mengenal dirimu. Meskipun kita masih belum dilahirkan, bahkan sebelum Adam dan Hawa, pengetahuan Tuhan tak terselami. Dia kenal kita semua sebelum satu pun di antara kita jadi. Dan ini yang membuat Tuhan itu beda. Kasih. Dan Dia bukan hanya tahu suatu hari ada orang seperti kita ini di atas muka bumi. Tapi Dia memilih untuk mengasihi kita, menebus kita dengan nyawanya. Mencintai kita apa adanya dan menolong kita untuk berubah. Tuhan tidak akan biarkan kita terus-menerus kalah atau terus-menerus berdosa. Roh pertobatan itu juga dari Tuhan. Dan apa yang membuat seseorang bisa bertobat dari jalannya yang salah? Kasih Yesus bukan? Saya masih ingat dahulu waktu saya pertama kali dijamah Tuhan. Hati saya keras sekali seperti batu, seperti besi. Yang membuat saya luluh terharu adalah karena kenapa Dia mengasihi aku? Padahal saya sudah begini loh. Tidak jarang saya menghujat Yesus waktu-waktu itu. Tapi kenapa Tuhan tetap menunjukkan kasih sayangnya? Singkat cerita terlalu banyak kesaksian yang saya bisa berikan. Tuhan memberitahukan kepada saya betapa Dia mengasihi saya lewat 1001 cara. Saya yang menentang Dia aja gak bisa sangkali bahwa itu semuanya pesan yang jelas. Akhirnya saya menyerah dan berkata, Tuhan, I want to know you. Kasih. Tuhan tidak marah sama kita. Itu yang menjadi judul saat teduh tema kita hari ini. Tuhan tidak marah dengan kita. God is not angry with us. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Ini surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel oleh Nabi Yeremia. Waktu itu bangsa Israel sedang mengalami hukuman Allah. Just because hanya karena Tuhan bisa menghukum anak-anaknya, karena anak gampang itu tidak disesa, tapi anak yang asli pasti didisiplin sama orang tuanya. Karena Tuhan cinta kita, Tuhan disiplin kita waktu kita salah, tapi tidak sama dengan Dia benci kita. Tuhan tidak akan pernah membenci Anda. Tuhan tuh sayang sama kita. Sekalipun kita berlumuran dosa, Tuhan tetap cinta kita. Tapi Tuhan tidak sayang dosa kita. Makanya Tuhan hajar kita, Tuhan sesah. Bangsa Israel alami yang sama, ayat 10 saya baca. Sebab beginilah firman Tuhan,
apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini surat kepada orang-orang buangan. Tuhan mengutus nabi untuk bernubuat, bahkan sebelum Yerusalem jatuh ke tangan musuh, Tuhan sudah memberitahu nanti kalian ini akan kalah. Kalian kalah karena kalian berdosa. Aku Tuhan Bapakmu akan menghajarmu. Dan disiplinmu itu waktunya 70 tahun. Tuhan itu membiarkan bangsa Israel tinggal dalam pembuangan. Exile, yaitu mereka itu harus meninggalkan tanah perjanjian. Dan Tuhan memberi disiplin. Allah kita itu tidak lemah, Allah kita itu tegas. Tapi bukan berarti dia benci. Anak asli yang disesah, anak gampang dibiarkannya. Kalau anak tetangga mau gimana, kita bisa apa? Apalagi anak jalanan kalau mereka mau berbuat jahat, ya kita paling iba. Tapi kalau anak sendiri berbuat jahat, kita pasti berbuat sesuatu bukan? Itu yang Tuhan lakukan. Kalian semua akan berada di negara Babel 70 tahun. Mereka mengalami hukuman Tuhan. Lalu Tuhan berkata di ayat 11, Tuhan menghibur umatnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bangsa Israel mungkin protes ya, terima surat kiriman ini. Ketika dibubuhi tanda tangan Nabi. Berkata, apa-apaan? Katanya Tuhan cinta kita. Kenapa kita ada di Babilonia? Kenapa kita diangkut dari tanah air kita? Nabi berkata, karena nenek moyangmu berdosa, karena kamu juga berdosa. Saya masih ingat masa-masa ketika anak saya kecil, kalau saya mengambil mainan mereka itu, hati saya itu gak tahan ingin mengembalikan. Tapi saya tahu kalau saya kembalikan, berarti anak saya manjakan. Nanti malah merusak masa depan. No, tapi Tuhan itu selalu punya hati yang belas kasih. Kalau dia menghukum itu dia harus paksakan diri. Tapi kalau dia mengasihi itu naturally. Kalau dia mencintai kita itu sudah alami. Kenali dulu hati Bapakmu. Makanya jangan pernah kita itu marah sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah marah sama kita. Kalau Tuhan perlu didik kita ketika kita salah, itu pun bentuk kasih dari sorga. Rancangan-rancangan yang ada padaku adalah rancangan damai sejahtera. Aku sudah gak tahan melihat lewat 70 tahun di Babel ini aku mau mengembalikan hak milikmu. Milik pusaka Yakub. Aku ini punya perjanjian dengan Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Yakub. Aku gak pernah melupakan keturunan Yusuf. Masa depan penuh pengharapan. Coba lihat ayat 11 itu jeritan Tuhan. Surat ini diberikan kepada mereka dalam pembuangan. Berarti mereka masih menjalani hukuman, tapi lihat siapa yang gak tahan. Bisa-bisa bangsa Israel yang merasa Tuhan marah, malah mereka yang marah sama Tuhan. Tuhan gak pernah marah sama mereka, Tuhan terpaksa melakukan ini. Jangan paksa Tuhan untuk menghukummu. Jangan paksa Tuhan untuk menghukum kita atau mendisiplin. Makanya itu lebih baik taat. Lebih baik taat sama Tuhan daripada diampuni lagi. Meskipun kalau kita sudah salah ya, pengampunan itu indah. Tapi lebih baik taat bukan? Coba kita sekarang selidiki kata rancangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kata rancangan di situ dalam bahasa Inggrisnya, for I know the thoughts I have for you. Jadi bukan rancangan dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya artinya, aku tahu pikiran-pikiran apa yang ada padaku untuk kamu. Kita itu tidak pernah tahu pikiran orang loh. Untung kita nggak tahu apa yang orang pikirkan. Untung kita nggak mau tahu, bisa stres setengah mati, bisa depresi. Bahkan di kitab Amsal juga dikatakan kalau kita mau tahu orang lain mikir apa tentang kita, jangan-jangan nanti kita mendengar hamba kita diam-diam dalam pikirannya menghujat kita atau mengutuki. Kalau kita lihat sama orang mata dengan mata, kita bahkan nggak bisa baca dia lagi mikir apa tentang saya ya. Pikiran baik, pikiran busuk, pikiran bersih, pikiran najis. Tapi Tuhan di sini menantang umatnya. Kamu tahu nggak pikiran apa yang ada padaku tentang kamu? Dalam pikiran itu kan keluar rancangan baik atau rancangan jahat. Kamu tahu nggak sih aku mikir apa tentang kamu? Yang pertama pasti aku senantiasa memikirkan kamu. Pikiran Tuhan itu sejuk.
adem, tentrem. Tentang kita itu pikirannya itu selalu bagus, selalu positif, selalu indah. Pikirannya itu loh selalu ingin bangun kita, ingin menyenangkan kita. Makanya kita pernah nyanyi lagu pujian, menyenangkanmu, senangkanmu. Dari mana kita bisa terinspirasi untuk senangkan Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan itu tiap hari waktu kita bangun pagi, dia itu udah merancangkan gimana untuk menyenangkan kita. Masa mungkin Tuhan itu mau menyenangkan manusia? Mana ada papa mama yang ingin menyiksa anaknya? Ada sih orang tua seperti ini di dunia, namanya dunia ini kan jatuh dalam dosa. Apalagi zaman edan seperti ini, banyak kegilaan. Tapi lumrahnya kan enggak. Orang tua yang mengasihi anak-anaknya kan kepingin senangkan anaknya. Hore, hari ini papa belikan kamu es krim. Bukan papanya yang perlu, papanya hanya mau menyenangkan putra-putrinya. Ayo papa mama ajak jalan-jalan ke mall. Kalau kita punya bayi, ya kan, saya masih ingat waktu anak-anak kami masih bayi, batita, balita, 5 tahun, 3 tahun. Waktu saya melihat mereka masih tidur, saya mikir, aduh gak sabar kamu bangun, papa mau ajak mainan, bahkan papa mau belikan mainan. Gak sabar waktu dia bangun, nanti saya sudah siapkan. Saya masih ingat waktu kecil, anak-anak kecil dulu saya pernah bikinkan, sampai mereka tertawa, mereka ingat sampai sekarang itu memori indah. Gak tentu enak sih esnya, saya bikin es gitu ya, dibekukan dari susu, dari sirup saya masukkan. Satu hari boleh satu, saya udah gak sabar, saya taruh di kulkas, saya taruh di freezer untuk dibekukan. Lalu anak saya besok pagi saya bangunin, mestinya bangunnya jam sekian, saya bangunin lebih pagi. Hei, papa sudah buatkan es, ayo sini, wah lari ke kulkas. Rambut masih naik-naik semuanya, ya masih begini masih usap-usap matanya, dia lari ke kulkas ini. Padahal seharusnya lebih gampang beli. Tapi itu jadi memori hari ini. Waktu kecil papaku pernah bikinkan aku es krim. Saya beritahu satu rahasia, nggak enak. Kayaknya sih nggak enak, saya makan sendiri. Enakan yang di luar sana yang sudah jadi. Tapi anak saya berterima kasih, anak saya bersyukur, anak saya forever ingat. Itu hati seorang bapak. Simple aja yang kecil-kecil. Hati seorang ibu itu juga inspirasinya Tuhan. Ingin menyenangkan. Do you know the thoughts I have for you? Lain ya, dari sisi kita curiga sama Tuhan ya, dasar Adam dan Hawa. Jangan-jangan Tuhan tuh egois, simpen semua yang bagus sendiri. Siapa tahu di kulkas Tuhan itu ada coklat es krim yang enak nggak bagi-bagi sama anak-anak putra-putrinya. Makanya Adam dan Hawa makan. Karena kepingin lihat yang Tuhan lihat, kepingin punya yang Tuhan punya. Kayaknya Tuhan sembunyikan sesuatu deh dari kami. Kriuk dimakan, langsung jatuh dalam dosa. Karena mereka juga ingin melihat. Coba pikirkan. Dari sisi kita itu selalu taruh rasa curiga. Jangan-jangan Tuhan mereka-reka celaka sama aku hari ini. Tuhan mau aku menderita. Tuhan sebentar lagi kasih aku penyakit. Tuhan mau pisahkan kami suami istri. Ya kan? Nanti Tuhan juga akan memberi kami, Tuhan pasti akan memberi kami pencobaan. Aduh, pikiran macam apa itu? Do you know the thoughts I have for you? Kamu tahu nggak sih rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu? Kamu tahu nggak pikiranku terhadap kamu itu seperti apa? Seperti the best father. Kalau kita ayah, ibu, manusia jahat seperti Anda dan saya, orang berdosa aja bisa ingin senangkan putra-putrinya. Belajar dari mana kita emangnya itu? Kan dari gambar dan rupa Allah. Karena kita ini manusia di luar Tuhan, kita ini serigala. Dari mana kita belajar untuk ingin senangkan keturunan anak-anak kita itu? Padahal harusnya mereka yang hormati kita, bukan kita yang menghormati atau menghargai mereka. Tapi kita ingin menyenangkan, dari mana kalau bukan dari Tuhan? Itu pikiran kita punya, itu karena kecipratan, terciprat dari yang Maha Kuasa, gambar dan rupa Allah. Do you know the thoughts I have for you? Tahu nggak pikiran apa yang aku miliki tentang dirimu? Aku ingin menyenangkanmu. Aku ingin mengasihimu. Aku ingin memberkatimu. Aku ingin menyukakan hatimu. Dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. The thoughts I have for you. Jadi rancangan Tuhan itu tidak ada kejahatan, tidak ada busuk. Rancangan Tuhan itu semua yang baik. Tapi kenapa Pastor Philip, kenapa di hidup ini banyak penderitaan? Penderitaan itu sudah menjadi resiko tanggung penumpang. Namanya hidup di dunia yang jatuh ke dalam dosa pun bukan salahnya Tuhan, kan salahnya Adam dan Hawa.
Tapi jangan salahkan Adam dan Hawa. Kita sendiri buat dosa. Kalau kita di Taman Eden saat itu, mungkin dosa kita lebih kali dari Adam dan Hawa. Yang kita makan bukan buah dari pohon itu. Mungkin sak pohonnya kita makan sekalian. Coba lihat sekarang orang kalau serakah di luar sana. Coba lihat diri sendiri berkaca kalau kita berdosa. Wah, kalau kita berdosa sampai kecanduan kan. Adam dan Hawa cuma sekali. Mereka itu pendosa yang mild sekali. Pendosa yang masih beginner, kita ini yang advance. Untung bukan kita yang ditaruh di Taman Eden. Kalau kita mungkin 10 kali, 1000 kali lipat lebih ganas dari Adam dan Hawa. Jadi jangan salahkan Adam dan Hawa, kita pun berdosa. Kenapa kok kita hidup di dunia ini banyak penderitaan? Ya memang itu sudah menjadi fakta lapangan. Hidup di dunia yang jatuh ini, hidup kita toh di sini sementara, memang realitanya ada banyak pencobaan dan penderitaan. Yesus pun sudah peringatkan, di hidup di bumi di dunia ini, kamu akan menghadapi banyak pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan gak berkata kamu akan mulus tidak mengalami apa-apa. Di hidup ini, garansi akan ada banyak pencobaan di depan. Tapi kuatkan hatimu, aku beserta. Jadi memang sudah menjadi realita ya, yang namanya suffering. Suffering is not God's doing. Penderitaan itu bukanlah perbuatan Allah. Penderitaan itu hanyalah fakta dunia. Memang hidup di dunia, di bumi ini ya begitu resikonya. Untungnya ada bumi yang lain yang Tuhan ciptakan. Yesus berkata di Yohanes 14, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ mempersiapkan jalan bagimu, supaya di mana aku berada, kamu berada. Supaya kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Untungnya ada satu bumi lain. Bumi yang baru, langit yang baru, kitab Wahyu. Sorga yang bakah. Sementara di sini tahan-tahan aja lah ya. Tahan. Tapi jangan pernah kita menginterpretasikan salah. Bahwa penderitaan di dunia ini karena Tuhan marah. No. We have to live through it. Kita hidupi lalui aja. Hidup melalui itu. Dan percaya bahwa Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan punya rencana. Dan rancangannya itu selalu indah. Rancangan itu damai sejahtera. Dan rancangannya bukan kecelakaan. Lalu coba lihat ayat 11b. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Bahasa Ibraninya hari depan yang penuh harapan itu ada 2 bagian. Hari depan itu disebut dalam bahasa Ibrani an end atau ujung. Penuh harapan, hari depan yang penuh harapan di situ a hope. An end and a hope. Boom, jadi satu. A hopeful end. Ujung, akhir hayat, akhir hidup, akhir segala sesuatu, dan harapan gabungkan. Boom. Jadi ujungnya penuh pengharapan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang disebut masa depan yang penuh harapan. An end and a hope. Nggak hanya bicara tentang kematian. Bahkan dalam hidup kita seperti Ayub. Waktu Ayub mengalami segala macam penderitaan, pencobaan. Lihat ujungnya Tuhan pulihkan. Kasih Tuhan memulihkan yang kita nyanyikan tadi lagu itu. Tuhan itu selalu di ujungnya memberi damai sejahtera. Apapun pencobaan yang kita harus alami di dunia yang sementara. Ujung setiap chapter atau setiap bab hidup kita. Setiap fase, setiap episode hidup kita itu selalu Tuhan sediakan damai sejahtera tertentu. Damai sejahtera sempurna baru di sorga, tapi di bumi ini ada bagian damai sejahtera itu yang Tuhan berikan pada kita. Certain peace is provided for you. Ada damai sejahtera tertentu. Ada harapan yang kita bisa pegang. Tidak pernah kita itu hidup tanpa harapan itu. Tuhan tidak izinkan. Selama hidup kita yang sementara di bawah kolong langit ini selalu akan ada harapan baru yang Tuhan berikan tiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana aku telah
Kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini sama dengan kayak seperti orang kalau lagi baru kenalan ya. Baru kenalan dia sudah mendahului. Lalu dia berkata, kalau Anda telepon saya pasti angkat ya. Kalau Anda bel rumah saya pasti buka ya. Kalau Anda cari ketok pintu saya nggak akan suruh pesuruh, saya sendiri yang buka pintu. Wah, kelihatan sekali seperti seolah-olah orang itu yang butuh. Sepertinya dia yang menunggu. Wah, harusnya Tuhan jual mahal dong. Tuhan nggak tahan, bukan berarti Tuhan murahan. Tapi Tuhan nggak tahan untuk jual mahal. Tuhan tunjukkan hatinya. Tahu nggak sih? Tuhan tuh selalu menunggu kita. Saya mau nangis ngomong gini, Tuhan selalu menunggu kita. Kita itu loh yang murahan malah jual mahal. Dia itu loh yang mahal. Dia yang tak terhingga, yang mulia itu loh yang mengejar kita dan menunggu kita. God is so good. Please berhenti untuk membenci Tuhan, menjauhi atau merasa tertolak, perasaan tidak aman. Tuhan tuh gak gitu. Tuhan gak marah dengan kita. Kasih 3 poin ya. Tulis nomor 1, Tuhan selalu memikirkan kita. Rancangan tadi, thoughts, pikiran. Tuhan mikirin kita. Bukan memikirkan tentang kita loh ya. Mikirin kita. Ya, seperti orang kalau jatuh cinta, dua sejoli, muda-mudi. Ya, mikirin terus. Ya, mikirin terus di kamar, tidur, di atas bantalnya, pikirin si dia. Bukan tentang dia, sekolahnya, atau apanya. Kalau cinta sejati kan mikirin orangnya. Tuhan tuh mikirin kita terus. Tuhan gak pernah tertidur aja, gak pernah terlelap. Tapi Tuhan mikirin kita. Tuhan memikirkan Anda dan saya. Berapa lama? Seberapa sering Tuhan pikirkan kita? Karena Tuhan tuh kekal. Gak ada jam dinding seperti kita. Tapi pakai bahasa manusia ya, Tuhan mikirin kita itu 24 jam sehari. 7 hari seminggu. 365 hari setahun. Nggak pernah putus. Itu yang dipikiri Yesus. 2. Tuhan merancangkan yang baik untuk kita. Ingat, Tuhan tuh punya bucket list. Semua isinya itu untuk kita. Bucket list Tuhan. Dan Tuhan merancangkan semua yang baik untuk kita. Ingat tadi, penderitaan hanyalah fakta realita di dunia. Tapi rancangan Tuhan itu selalu baik melalui semua itu. Tuhan itu tidak ada kejahatan, kebusukan dalam dirinya. Tidak ada pertukaran bayangan, tidak ada kegelapan. Dikit gelap pun tidak ada. Tuhan itu super terang. Jadi kalau Tuhan tantang, kamu tahu tidak sih pikiranku tentang kamu? Itu Tuhan beritahu, coba temukan kalau bisa ada satu pikiran jelek di dalam diriku tentang kamu. Tidak mungkin akan ketemu, sebab memang tidak ada. Pikiran itu tidak pernah muncul dalam hati Tuhan untuk membuat Anda sengsara. Tidak pernah ada dalam pikiran Tuhan itu untuk membuat hidupmu itu menderita. Tapi ketika kita menderita, datanglah pada Tuhan. Tuhan akan tolong kita, tidak selalu serba mujizat. Tapi Tuhan akan rangkul dan gendong kita kadang-kadang melalui penderitaan. Yesus itu baik. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Yang ketiga, Tuhan menunggu kita berdoa kepadanya. Makanya itu jangan terus melulu mengira Tuhan itu marah. Masuk lekas dalam hadiratnya. Tuhan udah nunggu dari tadi. Tuhan udah nunggu dari Kalvari. Tuhan udah nunggu. Pernah rasa gak sih kalau semuanya kita gak doa gitu ya? Nggak ada waktu atau lupa. Kita nggak saat teduh pribadi atau saat teduh bersama ini juga. Seperti di hati kita tuh ada sesuatu yang nggak enak gitu. Kayak ada something is missing. Pernah rasa gitu nggak? Kalau kita nggak saat teduh atau baca Alkitabnya kita korting-korting lebih dikit. Mestinya kita biasanya doa sekian lama, disiplin kita. Terus hari itu karena tergesa-gesa, bangunnya kesiangan. Jadi kita hanya sebentar saja. Sepanjang hari itu merasa seperti something is missing, sesuatu yang hilang. Maybe because someone is missing us. Mungkin ada seseorang yang memang lagi missing kita. Seseorang memang lagi kehilangan kita.
Betul, Roh Kudus yang kejar. Bukan suruh kita doa demi hukum Taurat. Kamu kalau nggak doa masuk neraka, bukan. Atau kamu harus doa, kalau nggak doa nanti kamu jatuh dalam dosa. Nggak pakai takut-takuti. Bukan begini, kamu harus doa. Kalau kamu nggak doa, kamu belum melakukan duty, tanggung jawab, belum melakukan belum melakukan tanggung jawabmu, belum melakukan PR-mu. Enggak begitu. Perasaan kita nggak enak itu keluar dari hati Allah yang rindu. Where are you? Adam, where are you? Adam, waktu dia lari dari Tuhan setelah dosa kan dia langsung seperti menarik diri, otomatis itu. Menarik diri daripada penciptanya. Adam, kamu di mana? Adam, Tuhan kerasa jarak. Suami istri aja kadang-kadang merasa kok, kali ini rasanya hari ini kita agak jauh hubungannya, makanya perlu luangkan waktu. Anak sama orang tua, kadang hari tertentu bisa dekat, ada waktunya mereka lebih renggang. Tuhan bisa rasakan ada sesuatu yang menjauh. Dan itu membuat perasaan kita nggak enak karena kita butuh Tuhan. Karena kita dicipta untuk menyembahnya. Kita dicipta untuk mengenalnya. Kita dicipta untuk mengabdi. Jadi kalau kita jauh, uang, harta, popularitas, teman semua tidak bisa mengisi kehampaan atau kekosongan dalam hati. Hanya Yesus yang bisa isi itu. Kalau kita nggak saat teduh misalnya, kita nggak berdoa, something is missing kan? Because he is missing you. Tuhan tidak marah dengan kita. 1, Tuhan selalu memikirkan kita. Percayalah. 2, Tuhan merancangkan yang baik untuk kita. 3, Tuhan menunggu kita berdoa kepadanya. Yuk, berdoa kepada Tuhan sekarang. Berkat dari Allah Bapa yang mengasihimu, Yesus yang mati bagimu, dan Roh Kudus, Roh kasih yang tercurah di hatimu. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. And there I find you in the mystery.